kabar? Jumpa lagi dengan saya Rin Spandi dari Binus Stocks Indonesia. Ya, perdagangan minggu kemarin, ya karena libur di tengah-tengah mungkin, sehingga membawa perdagangan di akhir minggu kemarin sedikit lebih baik ya, tapi tidak mencerminkan kinerja nanti besok minggu depan ini akan bagaimana. Kalau saya lihat sih memang kelihatannya berdasarkan MI Broker aja, berdasarkan teknikal maksud saya. Ya, kemungkinan besar sih memang akan ada technical rebound karena IHSG lagi disupport dan mencoba bertahan di sini gitu. Soalnya kalau jebol ini ya goodbye. Jadi mencoba bertahan aja dan harapannya bisa rebound. Ya, oke. Menghadapi minggu ini saya kebetulan banyak baca-baca hasil riset analis dari para pakar ekonomi dunia ya. Ada BlackRock, DBS, terus apa lagi? Ya banyak, kebetulan saya dapat source yang cukup banyak nih. Dan ya summary sedikit ya. Kita antisipasi apa sih apa yang akan ada ke depannya. Kan kita juga ini sekarang mulai masuk di semester kedua nih ya. Kita mulai semester pertama berakhir ya di bulan Juni ya kan. 6 bulan pertama dan ini ya sekaligus juga kita ada di kuartal kedua dan kemarin di bulan April walaupun secara kinerja ya kinerja trading kita bagus ya, rekomendasi saya lumayan cukup bagus, belum lagi di bulan Mei juga di awal juga menarik, tapi tetap kita perlu berhati-hati ya. Dan ya mungkin ya ada tiga hal yang mesti kita cermatin nanti di paruh kedua nih ya. Pertama yaitu tetap suku bunga tetap menjadi momok ya, suku bunga tetap menjadi momok dan bagaimana kita antisipasi ke depannya. Kita lihat ya, kemarin berdasarkan karena banyak institusi keuangan di Amerika yang pada collapse, terus kemudian data ekonomi yang dirilis juga seolah-olah seperti memaksa The Fed untuk mulai slowing down keagresifannya mereka. Walaupun ada potensi ya di bulan Mei, di bulan Juni mereka tidak akan menaikkan suku bunga, tapi bukan berarti itu berhenti ya, cuma pause doang, cuma relax, cuma sembari menunggu ya laju inflasi bagaimana. Harapan mereka laju inflasi juga akan mulai stop, tapi target stop mereka itu sangat jauh ya. Target stop mereka itu sampai di angka 2%-an, sedangkan nggak segitu gampang ya untuk membuat inflasi turun begitu drastis. Dan kalau inflasi turun begitu drastis juga sebenarnya menakutkan ya, karena itu ada banyak hal lah ya yang membuat inflasi turun, tapi kalau sampai turunnya ekstrim itu juga nggak boleh sebenarnya ya. Dan ini kayak The Fed kayak istilahnya kayak minta sesuatu yang seperti kayak sebenarnya kalau terjadi pun juga dampaknya nggak bagus, itu yang bahaya. Dan ya hmm, ketika kondisi seperti ini ya, arah menuju ke resesi juga kan semakin semakin jelas. Jadi suku bunga yang cenderung yang kita akan tanda-tanda gimana ini kita apa akan bertahan atau enggak, akan pause atau enggak. Terus kemudian inflasi pasti ya. Inflasi ini kayak ya buah si malakama, ditelan mati, ditelan juga mati. Jadi mau nggak mau suku bunga ini akan ada kegalauan ya. Nah, kemudian pasti ini adalah resesi. Nah, resesi ini implikasinya terhadap ekonomi kan juga pasti nggak bagus. Banyak yang perusahaan yang terancam kolaps lagi. Kemarin institusi keuangan. Ya. Jadi warning mereka adalah hati-hati dengan saham yang bergerak turun. Ya. Beli ketika saham koreksi mungkin sekarang sudah tidak menjadi istilah atau menjadi strategi yang bisa kita lakukan ya, hati-hati gitu. Nah, kemarin dia bilang
kalau harga saham sekarang turun, jangan-jangan karena memang orang melihat itu sudah tidak menarik dan itu harus ditinggalkan jauh-jauh. Lihat aja seperti saham-saham bank-bank yang kemarin yang kolaps itu. Jadi sekarang beli ketika harga turun mungkin menjadi tidak relevan, malah mungkin menjadi beresiko. Jadi kalau kondisi kayak begini dan harga sahamnya masih naik, berarti industri ini masih ada daya tahan, ada daya tahan terhadap perekonomian yang jelek, yang memburuk ini ya. Jadi hati-hati dia bilang gitu. Gitu. Terus kemudian mengenai sekali lagi ya. Jadi kalau kita bicara mengenai suku bunga, kita bicara mengenai obligasi, kita bicara mengenai surat hutang ya. Nah, yield curve ini adalah tanda-tanda menuju resesi yang semakin dekat. Saya sudah berbicara mengenai yield curve, saya sudah keluarin pernah bikin tulisan juga mengenai yield curve. Dan yield curve ini dan tanda-tanda resesi itu udah jelas karena apa? Karena suku bunga atau bunga jangka pendek itu jauh lebih tinggi daripada jangka panjang. Ya, kalau kondisi orang sekarang beli kan biasanya kalau zaman dulu berdasarkan teori dan lain sebagainya, kalau kondisi market lagi volatile dan sebagainya, kita mundur teratur di pinggir lapangan sembari pegang obligasi jangka panjang, which is biarlah suatu masa ini berlalu, tapi kita obligasi jangka panjang, kan nama juga obligasi yang mereka, ini yang dimaksud adalah obligasi pemerintah ya. Nah, secara jangka panjang kan pasti akan menarik ya, atau setidaknya dana uang kita aman dan kedepannya akan bagus. Nah, permasalahannya adalah mereka itu tetap bagaimana juga ada imbal hasil yang mereka lihat ya. Setiap investasi mereka pasti harap imbal hasil. Nah, masalahnya adalah suku bunga yang lagi naik ini dibandingkan dengan bunga obligasi itu kan lebih tinggi yang suku bunga jangka pendek. Nah, suku bunga jangka pendek ini bukan jangka pendek saja, jangka sangat pendek. Ya, ya. Jadi mereka mereka melihat ya. Jadi kalau suatu kondisi kayak begini ya, mereka ambil jangka pendek aja bisa dapat profit gain yang lebih besar, ngapain mesti jangka panjang. Dan jangka pendek juga kita bisa apa namanya mereview kondisi market juga lebih cepat. Mamanya market tiba-tiba lagi jelek ya karena beli jangka pendek ya kita bisa segera keluar dari market ya. Jadi mulai ini nih karena gini, kalau orang bilang kita pegang obligasi jangka panjang itu tujuannya salah satunya adalah untuk melawan harapan kita udah bisa melawan inflasi ya kan. Jadi deposito kan kita udah tahu udah rasio umum tidak bisa lawan inflasi. Satu-satunya dengan apa obligasi, reksadana, pasar saham. Nah, obligasi yang paling konservatif dia mungkin bisa di atas sedikit dari inflasi. Tapi sekarang nggak bisa, laju inflasi menurut mereka terlalu tinggi. Itu yang juga membuat akhirnya mereka ambil term jangka pendek. Supaya apa? Harapannya toh jangka pendeknya lebih tinggi. Jadi intinya mereka bagaimana caranya untuk mengejar atau investasi mereka bisa di atas dari inflasi. Nah, itu salah satu kenapa yield curve kita jadi invert. Apa jadi ya jadi berbalik ya. Jangka pendek jauh lebih tinggi dibanding jangka panjang. Terus, ya jadi itu yang kita mesti cermati ya. Jadi ada suku bunga, terus ada inflasi, resesi ya. Ya tiga ini yang menjadi topik utama, tiga isu negatif yang kedepannya. Dan kita juga, oke, satu juga pantau adalah harga komoditi ya di tengah kondisi market yang nggak menentu global ini terus isu ini terus ada the dollar recession. Nah, apakah dolar bisa lantas melemah? Ya, tidak semudah itu ternyata ya. Saya baca-baca ternyata tidak selemah itu karena banyak komoditi masih juga diperdagangkan dalam bentuk mata uang atau dikonversinya juga ada dalam mata uang US dollar. Jadi enggak dolar tidak bisa semudah itu untuk dimatikan. Ya, masih terlalu kuat istilahnya. Jadi ya kita lihat ke depannya bagaimana nih. Ya, toh tetap mungkin untuk yang komoditi yang sifatnya seperti kayak energi gitu ya, terus hasil bumi, mungkin itu mereka bisa konversi ke mata uang lokal atau mata uang yang sudah disepakati bersama sebelumnya.
Tapi kalau kayak emas gitu ya, mungkin itu lebih ke US dollar sih saat ini, masih US dollar sebagai acuannya. Ya, oke, itu review saya di kita mengawali minggu nanti ini ya. Ini kita udah minggu terakhir belum sih, minggu depan? Ya, hampir minggu terakhir ya, soalnya di berikutnya cuma 3 hari ya, 29, 30, dan 31. Ya, minggu depan ini adalah sudah minggu padatnya, itu bulan Mei kita lihat nanti. Ya, saya masih berharap bahwa kita punya, ini masih akan bagus ya, dia punya performance masih akan bagus nih. Oke, itu. Oke, ya kita masuk ke market review. Kita masuk ke market review, bagaimana kondisi market. Nah, ini yang tadi saya bilang, based on AMI broker ya, saya lihat ya, kan udah ketahan. Kalau kita kan ada cloud, ada box gitu ya, dan ini mulai ketahan di area ini, bolak-balik 6.656 ini jadi support kuat dari IHSG. Ya, kemungkinan, jadi dia beberapa kali nggak jebol di ini. Harapan kita ya segera rebound, tapi kalau dia belum rebound, hati-hati, waspadai koreksi lanjutan sampai ke level level bawah ini ya. Jadi kalau kita lihat sih potensi, kalau sampai dia sampai jebol, nah dia mungkin akan menguji level ini. Sorry. Nah ini hati-hati. Kalau dia sampai jebol ini ya. Jadi kalau seperti ini sih minggu depan lah ya kita pertaruhan kita. Target tentu saja masih on the track ke sini, 6875, 6825 ini target kita nanti. Kita tarik garis dulu. Ini beberapa waktu ini nggak cukup stabil di area ini ya, nggak sempat, nggak jebol ya, nggak bisa breakout juga nggak bisa, tapi dia jebol juga nggak bisa. Jadi cukup, ini area pergerakannya cukup stabil di area ini, moga-moga masih bisa bertahan di sini ya. Dan perdagangan hari Jumat kemarin lumayan sebenarnya, 9,4 ya, 9,4 triliun, dengan asing akhirnya membuka net buy lagi di 1,12 ya triliun. Wow. Nah, ada saya melihat review dari beberapa, ada tulisan juga mengatakan bahwa sekarang para investor banyak lebih tertarik ke emerging market ya, ke Indonesia. Pokoknya mereka menghindari negara maju, karena negara maju saat ini resesi tidak terhindarkan. Jadi mereka ke negara-negara yang berkembang ya, seperti Indonesia yang punya daya tahan kuat terhadap resesi ya. Especially Indonesia lah. Indonesia jauh lebih bagus daripada negara lain ya. By the way, saya tadi ada baca berita Malaysia ini lagi krisis air. Jadi, wah, kacau banget. Indonesia beruntung ya tidak sampai krisis air. Jadi ada beberapa kayak rumah makan itu terpaksa harus berhenti beroperasi karena apa? Tidak ada air gitu untuk cuci untuk minum, untuk cuci paling penting minum ya. Nah, untuk mandi, cuci ya itu udah, mereka udah, wah, kacau lah pokoknya. Ngeri, 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 ngeri. Dan air akan naik. Harga mereka, air akan naik, terpaksa untuk naik. Ini kita ngomong supply pemerintah, bukan air mineral lagi yang mereka pakai sehari-hari ya. Bill kayak kita di sini, kita adalah pump gitu ya, itu akan naik. Karena apa? Supaya masyarakatnya tidak boros penggunaan air. Kalau kayak begitu, air menjadi komoditi kan, jadi inflasi, pengukur inflasi jangan-jangan. Wah, ngeri ya. Nah, ini uh, salah satu isu juga yang kita akan perhatiin ke depannya. Jadi, semoga tidak terjadi di Indonesia. Air itu adalah suatu hal yang vital sekali ya. Jangan sampai kita krisis air. Wah, itu ngeri. Oke, itu composite. Terus bagaimana dengan IDX-nya? IDX basic masih kurang oke ya, masih terus turun. Terus bagaimana dengan consumer cyclicals? Nah, ini masih bertahan. Jadi sektor ini masih layak untuk kita hold, sektor ini. Energi juga
terus turun, musim panas biasa, wajar. Malah ya, saya dari sejak baca tulisan jadi nggak berani bilang, beli aja ketika koreksi. Wah, hati-hati juga ya. Tunggu bottomnya dan tunggu mulai mantul deh. Sektor finance beruntung dia bisa kembali rebound. Healthcare juga sama, bisa mencoba bertahan dan semoga harapan bisa rebound. Sektor industri bertahan di sini. Kalau dia nggak mampu naik, hati-hati untuk koreksi lagi. Ini juga hati-hati nih. Infrastruktur menarik sih sebenarnya. Telkom, ya, Excel, ISAT itu adalah saham-saham yang rajin kita rekomendasi. Dan hari ini giliran ISAT yang kita rekomendasi untuk besok. Terus habis itu consumer non-cyclicals lagi pullback di waktu naiknya, harapan saya juga bisa kembali rebound lagi. Consumer, pokoknya grup consumer baik non-cyclical maupun cyclical harusnya juga relatif aman untuk koleksi. Sektor properti ya, oh ya, di salah satu tulisan yang saya baca juga, di banyak negara sektor properti juga udah mulai rebound. Nah, dan Indonesia kayaknya lihat gelagat juga sama ya. Kenaikan terbatas, walaupun saya yakin sektor realnya belum mencerminkan hal itu, tapi mungkin mereka melihat ini sudah di industri, sudah di bottom banget. Sektor tekno, rebound dari support, masih sideways, bergerak flat, moga-moga juga bisa segera rebound. Dan last but not least, sektor transportasi. Ini jebol support ya, ini potensi turun lagi nih, terbuka lebar. Hindari dulu lah sektor ini, ya. Oke, itu market review kita untuk perdagangan tanggal 22 Mei 2023. Kita masuk segmen berikutnya, yaitu rekomendasi untuk saham ya. Buat besok apa aja yang bisa kita cermati? Pertama adalah Tower. Nah, ini salah satu grup infrastruktur ya. Menarik ya, Tower double bottom, breakout, terus dia swing, pullback. Nah, ini dia udah mulai naik lagi. Kalau dia bisa breakout ini, cakep nih. Kalau bisa breakout ini, cakep ya. Terus habis itu habis Tower ada Mika. Mika juga sektor healthcare juga udah di bottom banget dan tapi sempat rebound kan. Nah, moga-moga sektornya juga emiten ini juga ikut sentimen ini bisa naik. Habis Mika ada ISAT. Wow, keren nih ISAT ini ya. Menarik banget. Ini juga sama nih, rasanya kalau dia bisa breakout cakep. Terus ada SMRA. Nah, ini juga menarik, sektor properti yang menarik menurut saya adalah SMRA ya, karena dia punya portofolio juga bagus ya, barang-barangnya juga termasuk atau perumahannya termasuk yang juga diincar, jadi harusnya juga oke. Ini SMRA, chartnya juga bagus, rapi ya. Oke, last but not least yaitu BSML. Nggak pernah saya rekomendasikan emiten ini, tapi dia di bottom banget dan mencoba untuk rebound. Ini semi-semi gorengan ya, tapi harusnya cukup layak karena ya dia punya transaksi juga menarik sekali. Kalau bisa naik, kalau dia bisa breakout syukur ya kita trading ini. Kalau enggak, jangan ya, jangan. Ini ingat, ini untuk yang sudah terbiasa untuk disiplin dan terbiasa untuk trading saham-saham emiten yang volatilitas tinggi. Ini volatilitasnya 10% nih, ya hati-hati. Ya itu dulu market review kita untuk weekly ya, untuk perdagangan di minggu ketiga ya, yang minggu keempat di bulan Mei. Bener nggak sih minggu ketiga? Ya sebenarnya minggu keempat sih, sorry. Karena awal Mei dari tanggal 1 itu mulainya hari Senin. Jadi ini harusnya kita menjelang minggu keempat. Hari ini di bulan Mei ada 5 minggu soalnya. Oke, itu dulu market review kita dan rekomendasi untuk perdagangan
tanggal 22 Mei 2023. Enjoy your weekend. Ya, semoga apa yang dibagikan berguna dan bermanfaat. Dan semoga market bisa cukup bersahabat sama kita di minggu depan. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.